boleh mager. Karena di November ini semuanya harus hebat, harus ceria, harus semangat. Kita olahraganya stretching dulu, pelan-pelan kita ambil napas. Ibu-ibu ya, tangannya diangkat seperti ini. Bentar, ibu-ibu. Kan kita ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya kan aku nyuruh ibu-ibu yang di rumah. Saya bukan ibu-ibu, saya penyuka ibu-ibu. Ya udah, kita ikutin gerakan seperti ini. Iya. Ya, terus kita ambil napas, kita buka pelan-pelan tangannya dan kepalanya diarahkan ke atas. Ya gini ya, karena aku bukan guru, jadi aku mengikuti apa yang sudah biasa aku lakukan. Kita buka pelan-pelan sambil napas, tarik napas. Kita buang napas. Sampai ke belakang. Ya. Nggak bisa balik, nggak bisa balik. Pak Inul. Depan. Katanya kalau orang latihan Zumba di tempat lain kan tumbuh otot. Ya misalnya olahraga ya. Kalau sama Inul tumbuh kumis bener gak sih itu? Jadi olahraga enggak nih? Jadi lanjut. Kita yoga. Kita olahraga aja deh. Seperti ini, angkat kedua belah tangan. Kemudian kita bawa kedua tangan ini ke sebelah kiri. Sampai terus. Kita hitung 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5 aja deh. Terus kita balikkan lagi ke kanan. Harusnya kanan dan kiri ya. Tapi kita lihat kiri dulu deh. Soalnya ibu-ibu di... Mbak, perutku kelihatan loh Mbak. Kemudian kita bawa ke belakang. Puserku kelihatan. Tidak, Mas Adam gitu-gitu. Kirain gue teletapi sebelah gue gitu. Pusernya kelihatan itu. Udah deh, ini pemanasannya udah selesai dulu deh. Coba pose-posenya. Bang itu kan lentur banget tuh. Posenya begini, bener gak sih? Bukan. Coba Mbak, pose-pose yoga yang ekstrim-ekstrim. Oh, pose yoga yang ekstrim. Apa ya? Kalau aku lebih kepada Split. split. Bagus. Belum. Ih, Mbak Inul lentur banget ya. Iya. Irfan lentur gak sih Irfan? Nah, gimana kalau kita tantang ada beberapa pose yang harus kita ikutin ya. Kita lihat dulu nih, pose pertama. Mbak Inul bisa begitu ya? Mbak, itu Mbak, yang itu tuh. pertama, gini aja deh. Itu Mbak, kayak gitu tuh. Kayak Mbak Inul sendiri tuh. Oh. Itu Mbak Inul bukan sih? Iyalah. Oh, muka dia edit dikit ya. Mas Adam, itu istrinya kan? Tapi itu susah kalau pakai sepatu, Oh iya. Oh ya udah yang lain, yang mirip Mbak. Mirip yang berdiri berarti. Iya. Ini ngapain sih ngeliatin aja dari belakang? Suami. Kan suaminya udah kenyang kali. 1 bulan udah nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Itu bisa lurus. Gitu. Bisa nggak? Bisa nih. Kalau Mbak Inul kan tadi lututnya ke bibir, ini kumisnya ke bibir bisa. Dekat. Itu dong dekat. Oke, pose berikutnya. Tapi Mbak Inul hebat ya. Lentur banget. Pose berikutnya yang kepalanya dilepas itu loh, Cek. Ya nggak bisa lah. Kayaknya udah kesel Mbak, lagi ada masalah rumah tangga ya. Masa kepala dilepas? Apalagi Mbak? Nah. Set. Kita nonton doang nih. Iya, apa-apa. Manusia karet.
Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak Inul, tapi dulu selentur ini nggak? Atau memang bisa dipelajari? Ini bisa dipelajari. Mas, lagi syuting mas. Mas ngikutin aja. Ini tuh bisa dipelajari asalkan latihannya setiap hari. Karena untuk otot itu kita nggak bisa seminggu sekali kalau yoga. Yoga itu adalah salah satu bentuk yang membuat otot kita itu jadi rileks. Terus membuat ketenangan. Jadi setiap hari kalau bisa. Nah, gitu. dari dulu udah selentur itu atau karena latihan akhirnya jadi lentur? Irfan nggak latihan lentur tuh dia tuh. Terus Kalau aku tuh. emang dari dulu sudah hobi olahraga dan udah lentur dari dulu gitu. Iya, iya. Kalau kayak Mas Sekarang Adam, lebih intens. kalau kayak Mas Adam tiba-tiba latihan. Aku sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa nggak olahraga. Tapi kalau misalnya dari usia kayak Irfan Hakim udah Maksudnya usia gue itu apa Irfan sih? Hakim kan udah 50 tahun tahun ini. Bisa nggak memulai? Angel ya, susah Angel ya. susah ya. Agak-agak susah ya. Susah. Kecuali kalau mudanya memang sudah Kalau kayak bisa. aku 38 masih bisa ya Mbak ya? Masih dong. Kalau aku 24 ini masih bisa ya. Nih 24, udah mau 60. 24 jam. 60. Udah mau 60, Pak. Sabar, Pak. Beneran Mas Adam mau 60? Maunya. Maunya nggak bisa lah. Kalau umur gimana sih umur mau 60 maunya. Wih, 57. 57. Ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa deh. Pasnya berapa deh kita ngambil 2 nih? 55,5 lah. Sama Mbak itu bedanya berapa sih? Ya, aku sekarang 4 berapa sih ya? Ada kalkulator nggak sih? Gak usah. Masa gitu? 46. Masa umur istri nggak tahu? Umur jangan 47. diingat-ingat gitulah. Kenapa? Baik, udahlah. Lupakan. Lupakan saja. Karena itu masa lalu. Masa lalu. Masa Masa lalu. biarlah masa lalu. Jangan jauh. Jangan Ngapain? Dia pargo. Dia mau pargo. Masa gitu? Bisa loh dia goyang pargot. Wes tuwe loh. Tapi tepuk tangan dong buat Mas Adam dan Mbak Inul. Silakan Mas Adam. Yuk kita duduk. Tapi Mas Adam sama Mbak Inul itu setiap kali datang kalau berdua itu selalu menghibur ya. Iya. Aku nggak nyangka ternyata Mas Adam itu humoris. Tapi terakhir Mbak Inul kesini nangis-nangis. Karena Mas Adam dalam kondisi meringis. Iya, dari waktu itu kesakitan. sakit. Iya. Kemarin sempat diinfus juga, aku lihat berdua diinfus. Oh, itu Namanya rutin juga gue ya? sehidup ya sekata. Jadi harus semuanya berdua. Tapi kemarin ya pas Mas Adam sakit tuh, wah kita aja panik apalagi Mbak Inul. Sampai aku ngomongnya ajaib nih Mas Adam karena kondisi itu benar-benar memprihatinkan banget saat itu ya Mbak. Tapi aku waktu dia nggak sadar tidur meleknya udah belum bisa. Aku bilang aku akan cari dokter terbaik. Pokoknya tak carikan obat terbaik supaya kamu sembuh. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah stres. Pokoknya kamu bagaimana caranya membangun semangat supaya dia sembuh gitu karena 2-3 hari itu dia merentok gini loh. Karena aku jadi takut karena seumur-umur nggak pernah kayak Tapi gitu. kalau diajak komunikasi bereaksi. Gitu doang. Kan nggak ada suaranya hilang. Mas Adam saat itu nggak Suaranya sadarkan hilang. diri atau memang nggak bisa buka mata. Iya, jadi begitu kejadian masuk ke rumah itu darah itu udah bercecer. Iya. Mau dibawa ke rumah sakit udah langsung Pingsan. pingsan begitu. Nggak aja. sadarkan Nggak diri. sadar begitu aja. Jadi tadi ketika kata Mbak Inul 2 hari diajak ngomong, itu tuh nggak sadar sama sekali. Nggak sadar. Baru dikasih paha ayam gini. Baru sadar. Ini kuping Mas Adam lama-lama gede sebelah lo ini. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah sudah sehat balik normal. Tapi berarti Suara sempat hilang loh, ya kan? Tapi aku stem cell. ya stem cell. Aku juga. Loh. Aku juga udah. Oh, Udah ya. makanya kita stem cell. Alhamdulillah insya Allah masih sehat ya. Tapi harus stem cell itu harus Ya maksudnya itu Iya. kan peremajaan supaya kulit-kulit kita, organ-organ tubuh kita tuh bisa Iya. sehat lagi. Bentar, Itu juga ikhtiar. ini sudah diremajain. Belum wajah sih belum ditarik ya, nanti mau ditarik ya saya. Tapi udah mulai tuh Mbak tuh. Karena Irfan Hakim Dibotok. Iya, aku mau dibotok kelapa nanti. Patok.
Oke, tapi awal kejadian itu tuh yang tadi ngomong pendarahan itu benar katanya apa darah venanya ya? Iya. Iya. Jadi kegores batu sedikit gitu ya. Segini loh. Ya aku pikir cuma biasa aja, terus aku usap itu langsung darahnya tuh mengucur gini. Tapi itu gara-gara kamu Irfan. Kok gara-gara aku sih? Loh, Mas Adam melakukan itu bersihin kolam kan? Kena batu kan? Pertama kali bersihin kolam ikan tuh di rumah lu katanya gara-gara lu katanya. Ya gara-gara suka ngeliatin lu. Jadi kolam Mbak Inul, aku sama tim aku benerin. Jadi lebih bening. Gara-gara bening, Mbak Inul suka yoga di situ. Mas Adam kan hobi binatang. Makin suka banget nyemplung, hobi bersih. Ya gara-gara lu semuanya itu. Gara-gara lu. Jadi coba kalau lu gak bersih-bersih lihat kan. Nah, aku sengaja bikin batu yang di situ, gak ada yang bohong. Itu emang sebetulnya batunya tuh nggak tajam-tajam banget ya, cuma pas di titiknya. Iya, jadi Lagi apes aja. batu ini loh air terjun itu kan Iya. Yang chip gitu ya. Iya. Ujungnya itu kena kegores sedikit gitu aja. Dan itu kata nggak sakit sebetulnya ya? Nggak sakit. Nggak berasa sebenarnya. sakitnya? Nggak, cuman 2 cm aja ini. Tiba-tiba kolamnya darah semua. Merah semua. Makanya kehabisan darah sampai nggak sadarkan diri. Iya betul. Wih, Tapi ini ya mungkin kena anestesi karena dia itu seumur-umur nggak pernah anestesi, nggak pernah Setelahnya. melakukan tindakan apa namanya kayak medical check up yang sampai butuh anestesi gitu, nggak paling cek darah doang gitu. Mungkin kaget, jadi tiba-tiba langsung shock, kayak nggak sadar sampai berhari-hari gitu. udah panik banget Mbak Inul sampai di rumah Sekali sakit. meleknya separuh, suaranya nggak keluar, gitu-gitu. Panik Gitu. dong. Iya takut lah gitu, makanya. Jadi Mbak Inul tuh luar biasa loh. Syuting langsung ke rumah sakit lagi. Jadi syuting tetap dilakukan karena udah kewajiban balik lagi. Itu tandanya segitu cintanya sama pasangannya. Nah. Gitu loh. Iya kan Mbak Inul? Iya. Oh. Dan sekarang jadi Senyum dong, kalau mukanya marah begitu, senyum. bukan. Emang setannya gitu. Setannya lagi. Setannya. Saya Tapi sekarang jadi lebih romantis kata Mbak Inul. Bener ya? Romantis banget ini. Ada artikelnya kita baca dulu. Mengenai keromantisan Mbak Inul setelah Mas Adam sakit. Demi Adam Suseno, Inul Daratista tetap masak sendiri meski pulang larut malam. Kan emang hobi masak. Sekarang masak terus. Masih, jadi ini pagi itu bangun pagi masak dulu. Nanti biasanya dibontotin gitu, makan di jalan. Karena makannya dia itu jam 9 atau jam 10 pagi. Gitu. Jadi kalau sore sebelum aku pergi ke Ya, situ, acara ke kita. TV kita gitu, masak dulu jam 3. Kan banyak yang ngebantu juga. Iya, Enggak. mereka ngebantu nyiapin aja, tapi yang masak otak Turun tangan. Iya, Wow. Jadi manis, asin, apa segala macam itu udah tahu takaran lidahnya gitu. Soalnya kadang-kadang orang rumah di belakang kadang asin banget, kadang kemanisan banget, itu nggak boleh gitu. Cuma Mbak Inul yang bisa memuaskan Mas Adam. Iya, Bukan lagi. Tapi kadang aku juga masak sendiri kok. Iya. Masak ayam kecap manis gitu ya. Ayamnya sudah disiapin, baru kasih kecap manis. Udah gitu aja. Namanya ayam kecap manis. Iya. Ini ayamnya, Iya. ini kecap manisnya. Iya. Satuin ayam Udah. kecap manis. Iya, betul. Bisa ya kayak gitu. bisa aja. Bisa Tapi kayak nggak gitu. usah lah, nggak usah pakai kecap, orang manisnya udah di kamu. Tapi Dan kecapnya di kamu. aku bukan kecap, cakep. Iya. Tapi Mbak Inul kemarin posting katanya tentang curahan hati Mbak Inul ke Mas Adam. Coba mana nih? Apa tuh? Kita Apa sih? Curahan hati seorang Mbak Inul. panjang banget loh. Panjang Tapi- ini mah, aku tuh demen banget tulisan. Jadi aku itu memang Ngetik. dari SD itu memang pinter bikin beginian. Ini kalau nulis caption ya, panjang banget. Panjang gitu. Emang kalau lagi kepengen gitu suka nulis. Soalnya kalau pakai tangan gitu kadang-kadang suka kecoret-coret, ada yang salah apa gitu. Makanya mumpung ada medianya, jadi aku pakai begini. Jadi nanti bisa dibaca Isinya ulang-ulang. itu tentang apa? Ya Intinya? ucapan terima kasih karena sampai hari ini bisa nemenin aku. Balik lah. Gini Mas. Mas Adam. Ini cara baca tuh gini. Nih, gini nih.
Gini aja, ini kan sudah lewat tulisan. Iya. Mbak Inul sampaikan lewat ucapan. Terima kasih udah 30 tahun nemenin aku. Dulu pada saat kita nggak punya apa-apa, selalu berdua hujan kepanasan. Sekarang tinggal menikmati saja, kamu harus sehat. Karena aku belum siap, kamu pergi, kamu nggak ada di dunia ini, ngerti nggak? Aku belum siap gitu, jadi kamu harus sehat-sehat bisa nemenin aku sampai tua. Kalau bisa kan nunggu Ivan punya cucu dulu, nikah dulu, sukses dulu gitu. Denger nggak sih? Dengar. Kok tulisannya romantis ini nggak ada, denger nggak sih? Nggak ada ini begini di sini. Ini romantis tulisannya nih, ini tulisannya romantis Mbak. Nggak ada, denger nggak sih? Nggak ada nih. Silakan lanjut Mbak. Jadi kalau bisa jangan sakit-sakit lagi yang bikin aku jadi khawatir gitu. Terus kalau bisa nurut gitu, karena apa kata dokter selama ini setelah sakit itu kamu agak bandel gitu. Pengen aku suruh olahraga gitu. Kalau bisa olahraga kayak aku gitu. Sekarang udah mulai? Sekarang karena aku udah wes sakarepmu terserah, jadi aku beberapa hari itu olahraga nggak olahraga sakarepmu gitu. Sebelumnya ngingetin terus. Ngingetin terus, kalau dulu kan hobi olahraga, cuman sekarang alasannya disuruh dokter renang, nggak mau renang. Disuruh olahraga, nggak mau olahraga. Main aja kadang-kadang jemur doang gitu. Jemur nggak ada efek, aku bilang harus jalan gitu. Nah, sedangkan aku nge-gymnya udah mati-matian nih, kan pengen tetap fit, awet muda gitu kan. Jangan sampai kebanting gitu. Pengenku itu shopping gitu loh. Iya, jalan-jalannya tuh di mall. Iya bener. Jalan-jalannya itu olahraganya di mall, jalan-jalan di mall. Angkat bebannya tuh belanjaan. Belanjaan, itu maksudnya nggak ngerti dia. Iya, kan deket, mallnya deket. Deket mall. Iya. Tapi ngomongin Ivan sekarang, Ivan tuh udah gede banget ya. Udah mau lulus SMA. Iya Ivan Gunawan tuh tiap hari. Bukan Ivan Gunawan. Ivan 17. Bukan. Ivan namanya panjangan Ivan Alexander. Yusuf Ivander Damares. Yusuf Ivander. Ya. Oh Ivan, kok ada Alexander? Itu Ivan udah mau lulus SMA kan ya? Iya, kemarin ketemu saudara-saudaranya kan tantenya dia meninggal kan. Oh iya, terus berduka cita ya. Ya. Terus pada turun semua kan yang ada di Australia tuh. Jadi kemarin sempat curhat-curhat. Ivan daripada ke Amerika, ke adekku yang di Amerika semua cewek-cewek. Kalau dia cowok-cowok semua, ponakannya itu di Australia. Mending sekolah di sana aja gitu. Nanti aku yang mentorin gitu. Nanti kalau mau nyari apartemen, mau sekolah yang bagus atau apalah gitu. Tergantung anaknya. Emang siap bisa sama Ivan? Loh aku siap aja, kan aku yang ikut ke sana ke Australia. Tinggalin dong berarti. Lo meninggal. Siap aja, kapanpun berangkat siap. Lo berarti ditinggal. Lah terus aku mbak tinggal no. Di rumah. Aku kerja kalau duit Iya. sendirian. Nah, Iya, bener. nanti kirim ke Australia. Iya. Iya kan? Nanti di Australia dijamin jalan ya? Iya. Mbak, kalau di Australia bakal jalan. Jalan olahraga di sana, di jalan-jalan. Jalan-jalan main sama kanguru. Yang nyari duit di Indonesia siapa? Iya, Inu. Nanti kalau sudah ngumpul banyak dikirim ke Australia. Australia. Jalan-jalan lagi. Jalan lagi, habis minta lagi. Lagi. Enak di kamu nggak enak di aku dong. Tapi beneran, Ivan kan pasti udah menentukan hidupnya. Mungkin bisa tiba-tiba mau kuliah di luar negeri. Tiba-tiba sudah punya istri, pisah. Udah siap belum nih? Aduh. Kemarin udah siap-siap sih kita, jadi semua aset itu sudah kemarin ke notaris kan waktu pulang. Jadi aset-aset yang di kampung tuh sudah kasih atas nama Ivan semua. Tuh, jadi udah aman lah gitu. Ada apa aja yang di kampung itu Mbak Inul? Ya. Ya kan ada ada apalah-apalah. rumah itu buat Ivan, terus jendela, terus pintu itu buat aku. Rumahnya buat Ivan, Buat jendela Ivan. pintunya buat Mas Buat Adam. aku. Iya katanya rumahnya buat Ivan, jendela, pintu buat Mas Adam. Kamar mandi buat Mbak Inul katanya begitu. Kacau banget nih. Kacau nih. Bagaimana pembagiannya? Tapi kita lihat ini artikel mengenai Ivan nih, ini dia nih. Kacau. Punya banyak warisan. Inul ungkap syarat jadi calon menantunya. Kan kemarin tuh Soimah, kemudian siapa lagi yang dianggap
ikut turut campur mencari calon mantu. Mbak Inul termasuk itu juga nggak? Enggak sih, kalau aku pengennya udah nasihatin Ivan, nanti kalau cari pasangan, pesannya papanya kalau bisa ya anak tunggal aja gitu. Kenapa? Biar bebas aja, nggak terlalu mikirin Ipar-ipar. ipar-ipar dan apalah gitu. Kan Ivan anak tunggal, cari anak tunggal lagi. Nah iso kalau yang tunggal, yang soleha, yang sayang sama dia, bukan karena sayang sama warisannya gitu. Kalau bisa sayang sama dia setulus hati, terus mau sama kita gitu. Karena kalau sama orang tua atau menantu gitu biasanya kan nggak baik hubungannya. Ya biar klop gitu ya. Kalau bisa sih cari yang benar-benar sayang sama kita, sayang sama Ivan. Itu sih soleha, yang seiman. Karena kalau kita mau menikah kan bukan menikahi anaknya aja, menikahi Iya. keluarganya juga. Iya, gitu. Termasuk menikahi aku juga. Ya nggak begitu, Nggak bisa. Udah. nggak begitu. Menikahi keluarga tuh udah, nggak begitu. Udah deh pulang, aku pulang. Jangan. Bukan begitu. Sekali nyeletuk, jambak lagi cewek. Masa menikahi Ipan menikahi bapaknya bagaimana sih ini? Ini nggak ada. Menikahi keluarga, maksudnya tuh menikahi tuh. Susah ngomongnya. Kata Mbak Inul, Aku speechless. nyesel didoain kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang sehat walafiat, keluarga bahagia semuanya. Iya. Ya Tapi pokoknya aku pengennya dia nurut sama aku karena kan aku tuh mau tidur ngoceh, terus bangun tidur ngoceh gitu Ceramah gitu. terus. Ceramah. Nih, kalau orang kurang olahraga itu gini nih. Kalau ini gitu emang didengerin? enggak main HP. Tapi Mas Adam hebat tuh, sekarang sudah jadi brand ambassador beberapa produk. Iya. Produk yang itu. Iya, segala macem Iya. lah. Itu honornya dikasih ke istri atau dimakan sendiri? Lewat aja, mampir aja enggak. Lewat bablas. Langsung sini lagi. Langsung udah. Tapi keren loh jadi brand ambassador loh. Nggak takut banyak cewek-cewek yang naksir Mbak Inul. Oh, udah dari dulu. Saya nanya istrinya. Orang nanya istrinya. Makin tua makin menjadi nih Mas. Kalau Mas Adam, kalau ada cewek-cewek yang suka DM gitu, suka ada nggak sih? Banyak, tapi ya udahlah. Aku tahu kekurangan suami. Jadi aku sebagai orang yang deket sama dia ya Cuek aja. memaafkan, ikhlas, ya udah memang kekurangannya di situ biarin aja. Oh, Ntar kalau udah tua banget kan nggak begitu, biarin aja. Memaafkan ikhlas sama kayak Nagita ya. Sama nggak? Sama. Ya udah. Sama dong. Enggak. Sampai ngajak itu enggak. Main kos-kosan itu. Ya udah deh. Ntar kita koyak-koyak lagi buat mereka ya. Tetapi FVP Border Pagi.